Jangan lewatkan kesempatan ini. $1 untuk melihat bidadari turun ke bumi. Kamu anak kecil bisa membuat bidadari turun. Tidak percaya? Bidadari ada di atas. Kalian bisa mencoba. Lagi pula hanya $1. Tidak akan rugi. Baiklah, hanya $1 saya bayar. Saya juga mau, saya duluan. Bareng-bareng. Tunggu dulu. $1 ini hanya tiket masuk. Kalau mau naik, harus lewat saya dulu. Lewat kamu. Sangat mudah. Cukup berbalas pantun dengan saya. Kalian ucapkan satu baris. Saya jawab baris berikutnya. Kalau saya tidak bisa menjawab, kalian boleh naik tapi. Kalau saya bisa menjawab, kalian harus bayar saya $100. Apa kalian takut sama anak kecil 5 tahun ini? Omong kosong, ayo mulai. Cari yang susah, kan ada HP. Awan ingin pakaian bunga. Terlalu lambat. Kalian ucapkan bersama. Lemayan sambang hari ini saya akan memberimu pelajaran. Ayo teman-teman. Apa-apaan ini tidak ada yang mengerti. Sepertinya saya mengerti satu baris. Tapi bahkan saya tidak tahu puisi ini. Apalagi kamu anak kecil. Saya sudah bisa menulis di usia 1 tahun. 3 tahun bisa membuat puisi, 5 tahun menguasai berbagai karya sastra. Bayar sekarang. Kalah harus terima. Gadis kecil. Saya sudah memerhatikanmu cukup lama. Seorang jenius sastra sepertimu. Kenapa kamu mencari uang dengan cara ini? Saya akan mengajarkanmu cara cepat dan baik. Untuk menghasilkan uang, mau tidak? Cara apa? Mengajar cucu saya. Ah, Cucu saya ini semuanya baik. Tapi sama sekali tidak paham sastra. kakek buyut, setiap orang punya cita-citanya sendiri. Meskipun aku tidak pandai membaca puisi, tapi aku jago bela diri. Aku akan menjadi juara bela diri di masa depan. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh takdir. Kamu diam saja deh. Nah, asal kamu setuju. Berapapun uang yang kamu minta akan kuberikan. Dan tidak hanya itu, apa yang kamu pakai main. Makan apapun yang kamu minta. Makan. Mama, jangan terlalu antusias. Ternyata mama si anak ajaib juga luar biasa ya. Ini uang muka. Jangan salahkan aku karena serakah. Hanya karena aku dan mama makan terlalu banyak, kami diusir dari perguruan oleh guru besar. Belum menemukan mama dari mama. Belum menemukan ayahku juga. Sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri dengan menjual keterampilan. Nak mau belajar atau tidak? Bukan kamu yang bilang. Belajar. Kalau bisa ikut dia, bukan cuma juara bela diri. Aku bisa langsung mengalahkan semua orang di dunia. Kakek buyut, ini nomor teleponku. Kalau kakek mau aku ikut les, kakek kasih tahu aku ya. Oke. Mama, ayo pergi. Kalau saja dia cucu buyutku. Jangan sampai orang lain yang dapat untung. Kakek ini tidak sulit. Kamu punya cara. Tentu saja kakek butuh cucu buyut yang ajaib. Aku butuh mama yang jago bela diri, pas banget. Kalau ayah, anggap saja dia dapat 2 keuntungan gratis. Kalau begitu tergantung padamu. Serahkan padaku. Ayah, jemput aku dong. Mama, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Duduk di sini, jangan kemana-mana ya. Oke. Tunggu aku kembali, nanti aku bawa kaki babi untukmu. Mama masih menurut ya? Kalau begitu aku bisa.
Aku baru saja melihat dengan mata kepala sendiri kamu dan anak kecil itu bekerja sama menipu uang kami ya. Kamu katanya bidadari turun ke bumi. Si tolol cepat kembalikan uangnya bawa sini. Padahal kalian hari ini kalah sajak dariku, aku tidak memaksa kalian. Malu dong kalian orang dewasa kok. Nggak bisa terima kekalahan. Hari ini kakek bawa kamu ngapain? Belajar ilmu. Bos Lee, Anda baik-baik saja. Bukan cuma buyut yang dicariin buat les kecilku ya. Aku juga mau ajak ayah lihat. Dia hebat banget. Kayaknya mereka ada di sana. Dan kayaknya mereka ada masalah. Ayo kita bantu mereka. Aku kasih tahu ya kalau hari ini nggak ngasih uang. Kalian bakal kena batunya. Gimana? Sudah mama 400.000 doang. Lagian kita sekarang nggak kekurangan segitu. Ini buat kalian. Yang aku mau bukan segitu, kita lihat sendiri. Si kakek kasih kamu sekarung uang. Paling nggak 50 juta lah. Iya, kasih uangnya. Cepetan kasih. Kalian ini merampok. Merampok kalian, kenapa siapa suruh kalian? Nggak ada laki-laki di samping kalian. Hahaha. Ini kalian yang cari masalah. Tutup pintu, mama maju. Kamu si tolol bawa si beban. Berani-beraninya mukul aku, kamu percaya nggak? Oke, lihat aku. Si tolol kok kuat banget. Musuhin siapa aja, jangan mama aku. Sekarang biar kalian tahu. Apa itu kekuatan raksasa? Mama maju, ajarin mereka biar ingat. Biar mereka nggak berani nipu lagi. Ayah itu mereka. Ayah. Orang ini, apa pernah ketemu di mana ya? Aku belum ngapa-ngapain. Ini sudah jadi. Tanah ginseng mereka orang jahat. Mau rampok aku dan mama. Ngejek mama si tolol. Omong kosong, jelas-jelas kalian yang jahat. Lihat aku sampai dipukuli seperti ini, kita semua bisa membuktikannya. Bersaksi benar. Pria ini memang berpakaian rapi. Seharusnya punya uang, kalau begitu kamu hanya perlu bawa 100.000 yuan. Aku akan melupakan semuanya. Aku akan membuat kalian tidak bisa makan dengan tenang lancang. Kamu siapa berani-beraninya mengganggu bos kita, Bos Lee? Apa? Ternyata orang terkaya di Haicheng. Bos Lee dari grup Lee Mama. Kaki besar kita sudah datang. Tidak menyangka ayahmu, juga ayahku. Kalau begitu kita akan menjadi satu keluarga. Tenang, aku akan melindungimu. Ini adalah... apa namanya, lupakan. Pokoknya mimpi menjadi kenyataan. Kedepannya aku akan menjadi jagoan bela diri yang tak terkalahkan. Aku pasti akan memberimu les tambahan. Agar kamu menjadi anak ajaib kedua. Tidak peduli siapa kamu, dia memukul orang itu fakta. Bayar. Kamu yang memukul. Tidak. Tidak. Xiao Nomi, kenapa kita harus membohongi mereka? Dia adalah calon suamimu. Cantik dan kaya. Kita tidak boleh membuatnya lari. Calon suami. Asal kamu mengikutinya. Setiap hari 10 kaki babi. Pasti bisa makan kalau begitu. Yao Yao nurut. Yao Yao ikut dia, benar. Mereka yang jahat, mereka mengganggu aku dan Xiao Nomi. Omong kosong, apa lukanya itu kita yang buat? Benar. Malas ngomong sama kalian, pokoknya hari ini, kalau tidak bawa uang tidak akan selesai. Bawa uang. Belum ada yang berani mengancamku. Kinsi. Kamu tunggu ya, tunggu kamu. Hore, ayah hebat. Mengusir orang jahat yang mengganggu Xiao Nuomi dan mama. Nah, kenapa kamu memanggilku ayah? Apakah
Sial ternyata terkena obat. Tidak bisa harus cari tempat untuk sembunyi. Kemana orangnya cari kemana-mana. Hari ini kesempatan bagus, jangan sampai dia kabur. Coba lihat ke sana. Guru bilang selamatkan 1 nyawa. Sama dengan membangun 7 tingkat pagoda, sekarang aku sudah. Aduh, sudah tidak terhitung lagi. Lebih baik aku cari guru saja. Maaf tapi aku benar-benar tidak tahan. Kamu tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab. Tapi aku sudah mencari di seluruh Gunung Sun King, tidak ada kabarnya. Satu-satunya kabar hanya 5 tahun yang lalu. Jin Yang tiba-tiba muncul di depan rumah keluarga Li. Muridku, kamu melewati cobaan ini. Kamu bisa pulihkan pikiranmu. Guru hanya bisa membantu sampai di sini. Bukan kamu yang membuka pengumuman mencari ayahku. Kalau kamu bukan ayahku, kenapa kamu membawanya dan mencariku? Maaf ya anak kecil. Itu hanya tidak sengaja sampai di tanganku, aku bukan ayahmu. Baiklah, ayah kamu juga bisa. Ibuku butuh suami, kamu butuh istri. Ini adalah takdir ya ayah. Mereka juga. Bisnis ini sangat menguntungkan. Kamu tidak percaya ya, kamu tunggu saja. Meskipun hanya belajar sedikit dari guru besar, tapi seharusnya bisa menakuti mereka. Kamu dan ibuku adalah jodoh di kehidupan sebelumnya. Pertemuan di kehidupan ini benar-benar pasangan yang ditakdirkan jadi. Bagaimana kalau kamu menuruti ibuku? Lihat tubuh ibuku bagus dan cantik dan sangat patuh. Kecuali makanannya agak banyak. Tidak ada cacat lainnya, investasi tidak rugi. Anak kecil, ibumu baik. Tapi aku sudah punya orang yang aku suka. Kamu juga tidak ingin aku berubah pikiran kan? Bos Li, tapi sudah 6 tahun. Wanita itu tidak ada kabar. Berapapun lama harus cari kabarnya. Sudahlah. Sepertinya tugasku sebagai mak jomblang masih panjang jalan yang harus ditempuh Yahoo. Sial, sudah susah payah menangkap satu ayah yang tampan dan berbakat. Ternyata sudah ada yang punya. Hei, Tuan muda ayahanda, ada masalah, cepat ke rumah sakit. apa? Aku segera ke sana. Cepat langsung pergi ke rumah sakit, kakek ada masalah. Kakek buyut, bukankah dia baik-baik saja tadi? Aku juga ikut. Bu, kita juga ikut. Setelah kehilangan ayah sebagai sumber daya besar, jangan sampai kita juga kehilangan kakek buyut sebagai penopang. Kalau tidak, kita benar-benar harus turun ke jalan untuk mengamen nanti. Cepat-cepat panggil kembali Profesor Zheng. Tuan muda, Paman Wang, apa yang terjadi pada kakekku? aku juga tidak tahu. Saat Tuan tua kembali, dia masih sangat senang. Mengatakan bahwa keluarga Li akan segera mendapatkan 2 kebahagiaan. Lalu dia minum sedikit, oh iya. Dia hanya minum sedikit sub akar lot. Akar laut. Ada orang yang membuat keributan di ruang operasi kakek tua Li. Anda segera pergi melihat. Paman Wang bawa Jin Yang ke bawah untuk menunggu kabar. Baik. Ayah, Anak muda, jangan menambah masalah di sini. Mari kita pergi dulu, kakek pasti akan baik-baik saja. Sudahkah Profesor Zheng kembali? Dia sudah dalam perjalanan pulang, tapi dia punya kuliah hari ini di kota Hai. Mungkin masih butuh waktu. Ibu, dewa keberuntungan kami diserahkan padamu. Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Aku akan pergi menenangkan muridku. Semua indikator tubuh tua itu menurun. Siapa kamu? Tidakkah kamu lihat ini adalah zona rumah sakit penting? Cepat keluar. Masih diam? Usir dia. Tunggu dia mengerti ilmu pengobatan. Meskipun dia mengerti ilmu pengobatan, apakah kamu menyerahkan Tuan Li kepada orang ini? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Tidak sadarkan diri. Napas lemah. Wajah pucat kehitaman, gejala keracunan.
sederhana. Hanya dengan melihatnya dia sudah tahu. Mengusir roh jahat, menetralkan racun, memperbaiki energi vital. Jarum ditusukkan, nyawa kembali. Dia bisa apa sih soal pengobatan? Menurutku jelas-jelas penipu. Usir dia keluar. Bos Lee, akhirnya Anda datang. Wanita inilah. Ingin membunuh kakek Anda. Entah dari mana datangnya penipu ini. Hampir saja menipu kita semua, Bos Lee. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Benar, Bos Lee, dia terlihat tidak seperti bisa menyelamatkan kakek, Bos Lee. Anda juga tidak boleh sembarangan mencari pengobatan. Sial-sial, Profesor Zheng. Cepat kembali kakek Lee di rumah sakit kita. Kalau terjadi sesuatu kita akan... Kakek. Sudah kubilang dia penipu, kalian tidak percaya. Sekarang sudah terlambat, kakek Lee pasti mati. Omong kosong. Siapa yang bilang aku mati? Kakek kamu sudah sembuh. Sekumpulan dokter bodoh kalau bukan karena Ibu SI anak kejib di sini. hari ini aku benar-benar menjadi mayat. Nak, kita bertemu lagi. Ini takdir. Wah, kamu hari ini menyelamatkan kakek. Begini saja, aku akan memberikan cucuku padamu. Bagaimana? Kakek, apa yang Anda bicarakan? Apa maksudnya omong kosong? Ini adalah kabar gembira besar. Keluarga Lee tidak hanya mendapat menantu perempuan yang ahli pengobatan, tapi juga mendapat anak ajaib yang lucu. Sungguh hal yang baik. Kakek, kita tidak membicarakan ini dulu. Anda hari ini sebenarnya kenapa? Wang Guan bilang Anda hanya minum kaldu Hai Feng Teng. Itu adalah rumput patah hati. Hari ini aku hampir mati. Rumput patah hati, bagaimana bisa ada benda itu? Rumput patah hati dan Hai Feng Teng mirip bentuknya. Di gunung kita banyak. Tapi guru sudah mengajariku cara membedakannya. Gunung. Bahkan apa itu obat, apa itu racun, tidak bisa bedakan. Lalu bisnis apa yang dilakukan? Cepat beritahu mereka. Jangan bayarkan orang lain menggelami nasib seperti saya. Baik, mengerti. Bagus, selesai. Aku akan mencari Xiao Nuomi. Aku menyelamatkan kakek dewa kekayaan. Xiao Nuomi pasti akan memberiku hadiah. Masih diam aja, apa? Kejar dia cepat. Oh. Aku tahu kamu sangat khawatir sama kakek buyut. Tapi tenang aja. Dengan mama aku di sini pasti nggak bakal ada masalah. Beneran. Kamu nggak percaya sama aku? Kalau gitu aku bakal tes lagi buat kamu. Tunggu. Walaupun kamu pikir aku nggak ngerti, kamu nggak boleh asal-asalan sama aku gini. Mana ada yang pakai koin buat ngetes. Ini jurus rahasia dari perguruan kami. Orang biasa pasti nggak tahu. Pokoknya kamu lihat aja, aku ngetes buat kamu. 2 kepala 1 ekor. Artinya... Akhirnya ketemu juga kalian. Aku lihat siapa lagi yang bisa nolong kalian. lari. Mau lari lagi? Kalau aku tangkap pasti aku buat kalian kapok. Kejar masih lari juga. Lihat kalian mau lari kemana. 2 bocah kecil, cepat keluarin uang kalian. Kasih semua ke aku. Mungkin kita masih bisa kasih ampun. Lepasin kalian, bos. Aku lihat bocah ini, kayaknya punya banyak uang. Gimana kalau kita langsung ikat aja mereka berdua? Memang kamu yang paling pinter. Sekarang gimana? Depan ada serigala, belakang ada harimau. Jurusan aku selama ini bukan buat latihan doang, lihat aku. Mata Long. Bocah ini lumayan juga. Telinga serigala. Kecepatan macan tutul. Mama kita selamat. Apa-apaan sih, cuma gaya-gayaan doang. Sama aja jatuh ke tangan aku. Kamu bilang nangkap 2 bocah ini, malah bikin pertunjukan buat kita. Nakalin anak kesel bikin kalian. Tunggu aku latihan beberapa tahun lagi. Pasti aku kalahin kalian. Cepat kasih nomor telepon bapak kamu. Biar nggak terlalu menderita. Kita bicara baik-baik. Apa-apa serang aku aja, jangan ganggu dia. Kalau nggak nanti aku buat kalian kapok. Kamu baik banget, tenang aja. Aku pasti tidak akan membiarkan kita dalam bahaya. Hahaha.
Dua bocah kecil ini ternyata cukup setia ya. Tapi sayangnya sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Baik-baik saja ya. Mama tolong aku. Kamu punya skill ini kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu juga tidak bertanya. Kalian jahat. Berani-beraninya datang untuk mengganggu orang. Akan kuhabisi kalian. Hahaha. Kamu pikir kami takut sama kamu? Kalau tadi bukan karena dua pria itu, aku sudah lama ingin menghajar kamu. Satu orang bodoh berani bicara besar di sini. Pantas saja dia idolaku, lihatkan. Kamu masih harus banyak latihan. Dan kamu juga. Jangan lihat yang tidak pantas dilihat. Wah, Gak apa-apa kan? ayah aku bukan lagi anak kesayanganmu ya. Setan. Apa yang terjadi? Apa aku salah menggunakan jurus? Cocok. Ini yang kamu bilang tidak ada masalah lain kan? Hanya kekuatannya yang sedikit besar. Tapi Mama biasanya tidak suka memukul orang. Dan saat ada bahaya, bisa melindungi kalian. Lihat kan, bagus sekali. Kalau tidak, aku tidak tahu akan diculik kemana hari ini. Aku bilangkan seni bela diri bisa menguasai dunia. Benar tidak memukul karena kalau memukul, apakah orang itu bisa kembali atau tidak masih belum pasti. Kamu setuju kan? Jadi kamu benar-benar tidak mempertimbangkan Mamaku. Xiaonomi, mamamu sangat hebat. Apa dia pernah berlatih di Gunung Sanking? Gunung Sanking itu. Tidak, ayah aku dan Mama tidak pernah mendengar tentang Gunung Sanking. Mama, kamu lupa guru kita bilang, jangan sembarangan memberitahu asal-usul kita. Kalau dia tahu, aku sebelumnya membawa Mama ke gunung. Yang dilakukan bukanlah hal yang baik. Ini kan merusak citra kita. Hem. Tidak apa-apa Xiaonomi untuk berterima kasih pada ibumu. Ada permintaan apa saja silakan bilang. Aku memang ada satu hal. Oke, serahkan pada paman. Saling kaitkan kelingking. Kaitkan kelingking janji 100 tahun. 100 tahun tidak boleh berubah. Ayah, hari ini kamu dengan Xiaonomi ngobrol apa sih? Kasih tahu dong. Mungkin aku bisa bantu. Kamu memang baik hati ya. Tentu aku sangat suka mereka. Oke, kamu juga bantu cari-cari. Kakek neneknya Xiaonomi. Baiklah, Rusunaini Serakan Pada. Aku dan Paman Kinshi. Aku. Kenapa kamu tidak mau? Baiklah. Kalau begitu aku suruh Xiaonomi dan ibunya yang ngobrol denganmu. Bukan kamu Bos Lee. Kamu hanya melihatnya terang-terangan mengancamku. Lalu, kamu kan bukan anakku. Baiklah Bos Lee. Bukan sudah bilang di rumah sakit diam dulu sebentar. Iya, kakek buyut. Aku juga bilang mau malam ini menjengukmu. Di rumah sakit sudah tidak ada apa-apa lagi, ngapain diam di sana. Lebih baik aku pulang melihat menantuku. Dan cicitku. Mana si anak nakal? Aku suruh kamu cari mereka mana? Aduh, kakek jodoh bukan. Begini caranya. Aduh ibuku. Kamu sudah besar. Kamu tidak dengar kata-kataku lagi. Aku hidup buat apa, mati saja aku. Rumput patah hatiku mana kakek? Kakek buyut. Kalian kenapa datang? Paman Bibi. Kakek Shu nenek Tang. Kakek ini kan dengar kakek tidak enak badan. Sinyan khawatir sama kakek, jadi kami datang bersama. Iya, kakek Li dengar kakek masuk rumah sakit. Sangat khawatir, untung kakek baik-baik saja. Jangan Xiaonomi. Ada orang yang ingin merebut ayahku. Siapa yang memperpurakan aku di belakang? Kalau aku tahu pasti aku. Sudahlah Mama, ayo pergi. Saatnya kita menunjukkan kemampuan kita. Wow,
Xiaonomi kita sedang apa ini? Mama, ini tempat yang bagus untuk kita menghasilkan uang. Kalau bukan karena saat lomba puisi hari ini, mendengar orang bicara 2 kalimat aku tidak tahu tempat seperti ini. Ini sangat cocok untuk mamaku. Bagus sekali menggunakan uang muka dari kakek buyut untuk mencoba. Menghasilkan uang. Sederhananya mereka melempar dadu. Kita menebak besar kecil, kalau tebakan kita benar kita menang. Lalu bagaimana cara menebaknya kita tidak bisa melihat? Mama, kamu lupa. Kamu punya telinga yang bisa mendengar jauh. Cukup dengarkan sedikit. Pasti bisa menang dengan mudah. Kalau begitu apakah ini berarti kita curang? Apa? Jangan dengarkan omongan mamaku. Dia kecerdasannya baru 5 tahun. Mana mungkin punya niat jahat seperti itu. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkan orang lain curang. Mama, aku percaya padamu. Belanja besar kecil, belanja dan lepaskan tangan. Mulai taruhan. Besar. Tapi kali ini hanya keberuntungan saja. Taruhan. Kecil. Aku taruh besar, lihat, aku akan memenangkan semua uang kalian. Kecil. Kita bertemu dengan Dewa Judi. Bahkan tidak pernah salah tebak sekalipun. Kalau begitu bukankah dengan mengikuti taruhannya, kita akan kaya? Tunggu dulu. Kalian pergi ke meja itu bermain. Selanjutnya, aku yang akan melawannya. Kalau mau bertarung, pergi ke ruang dansa. Orang ini sepertinya pemilik kasino. Dia bahkan turun tangan sendiri. Kesempatan menjadi kaya hilang begitu saja. Silakan. Kecil. Tidak mungkin, aku sudah yakin. Kalian pasti curang betul. Aku tadi dengar mereka bilang mau curang. Pantas saja dia begitu hebat. Datang. Kamu ngomong sembarangan, yang curang itu jelas kalian. Dadu seharusnya kecil. Kamu yang mengubahnya jadi besar. Di tempatku. Kamu bilang aku curang, aku rasa kamu cuma mau bikin rusuh. Mama, hati-hati. Mama, kamu keren banget. Hari ini pasti aku kasih hadiah 2 kaki babi besar. Oke. Aku di Haicheng sudah bertahun-tahun ngurus banyak orang. Masa mereka dianggap angin saja hari ini? Aku harus ngajar kalian berdua yang tidak tahu. Tinggi rendahnya langit, ayo serang. Tunggu. Ayah, tolong. Aku dan Mama di kasino Jinhua. Dibully. Serang. Ya ampun, ya ampun. Sekelompok anak lucu di Asia Tenggara. Waktu bertarung bebas. Aku dijuluki manusia otot setan. Mama, pelan-pelan aja. Ayah belum datang nih, kesempatan pahlawan menyelamatkan wanita. Jangan sampai terbuang. Oke. Jangan lari dong, aku mukul nggak sakit. Tolong aku. Kamu cuma nonton, mama, kamu mending telepon polisi aja. Nggak usah, nggak usah. Nanti kamu kasih orang-orang itu. Telepon 120 aja. Ayo. Nggak usah. Kalau gitu aku makan sendiri, Mama. Pelan-pelan aja. Jangan sampai ayah datang, mereka semua sudah jatuh.
Halo. Kakek Xiao Nuomi, mereka dibuli. Aku harus segera ke sana. Bos Li, Anda yakin? Bukan mereka yang membuli orang. Aku. Terus kenapa itu juga ada orang yang pantas dibuli? Ada masalah. Di rumah ini 1-2. Semua sudah kehilangan akal. Ayah, ayo kita pergi menyelamatkan sang putri. Menyelamatkan sang putri, jangan-jangan kakak Zean. Ada wanita lain. Wanita apalagi itu calon mamaku. Jangan ngomong sembarangan. Hei, sebenarnya itu dokter ajaib yang menyelamatkan nyawaku hari ini. Aku juga ingin dia jadi menantuku. Tapi anak ini tidak paham. Bicara soal gadis itu, dia luar biasa. Usianya 25 tahun. Ilmu pengobatannya sangat hebat. Hei, kalau ada kesempatan, aku juga akan memperkenalkan kalian. 25 tahun. Kalau anak kita masih ada. Tahun ini juga 25 tahun. Putri kita pasti akan kembali. Aku tahu selama ini. Kalian masih memikirkan wanita itu. Tapi tenang, dia tidak akan kembali selamanya. Mama kamu masih punya aku. Aku juga anak kalian. Ayah, ayo kita pergi. Menyelamatkan Xiao Nuomi itu penting. Kinsi, siapkan mobilnya. Ya benar. Kalau Xiao Nuomi dan mamanya ada apa-apa, aku akan menuntut kalian. Kakak Zean, aku ikut dengan kalian. Aku ingin lihat apa yang berani merebut kakak Zean dariku. Xinyan, ibumu hari ini emosinya tidak stabil. Bagusnya kamu ikut pulang dengan kami. Tapi, Xinyan, oke ayah. Kalian bisa tidak sih? Mamaku sampai tertidur. Hari ini aku akhirnya tahu. Apa itu bikin kesal tapi tidak bisa apa-apa. sepertinya yang kena masalah bukan mereka. Tapi 1-2 semuanya tidak berguna. Masih tidur. Hari ini kalian tidak bisa menyelesaikan mereka berdua. Jangan harap bisa hidup tenang. Pukul mereka. Berhenti. Ayah, Ayah. Bos Li adalah ayah si bocah ini. Jadi hari ini bos terus menendang 2 papan besi. Kasino Jinhua. Bagus sekali. Berani mengganggu orang saya. benar percaya tidak dengan satu kalimat saya. Kasino kalian akan tutup selamanya. Bos Li, aduh. Semua ini salah paham, saya tidak tahu. Kalau saya tahu dia orang Anda, bagaimana mungkin saya? Kalian semua pergi. Secepat ini sudah tidak bisa. Akhirnya selesai, capek sekali. Saya bilang kan tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Tidak bisa begitu juga. Meskipun mama saya tidak lemah, tapi tetap cantik kan. Pahlawan menyelamatkan kecantikan juga tidak salah. Yaitu Paman Kinsi. Kalau kamu terus tidak mengerti suasana, saya akan minta ayah mengirim kamu pergi. Orang-orang ini bagaimana kamu mau menanganinya? Saya dan Xiao Nuomi tidak terlalu dirugikan. Tapi, kalau kamu berani curang lagi, saya akan hancurkan kasino kamu. Kinsi kirim orang untuk mengawasi sini. Kalau dengar sesuatu yang tidak baik, apa yang harus dilakukan kamu tahu. Ya. Nyonya pemberani, Anda tenang saja. Saya pasti akan taat hukum. Menjadi warga yang baik. Jadi saya harus pergi sendiri. Atau saya gendong kamu. Sudahlah, kamu yang jomblo tidak akan mengerti. Saya. Wow, ayah kamu sangat gagah. Jadi kamu benar-benar tidak mempertimbangkan mama saya. Kamu tampan dia cantik, benar-benar cocok. Benar. Guru saya juga bilang saya cantik. Jangan terlalu merusak suasana ya. Itu apa ya? Saya pergi ambil mobil dulu.
Xiao Nuomi, saya tahu mama kamu. Sudah. Saya tahu kamu akan bilang ada orang di hatimu. Sudahlah demi hari ini. Kamu sudah menyelamatkan aku dan Mommy. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang aku akan membawa Mommy untuk membeli kaki babi besar Daddy selamat tinggal. Yay, kita akan makan kaki babi. Daddy. Kapan kamu baru akan sadar? Baiklah Jingyang. Aku benar-benar ingin menemukan Mommy Mu. Tapi aku juga merasa dia adalah Mommyku. Mommy tenang saja. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Nuomi, apa yang sedang kamu bicarakan? Mommy jangan pedulikan. Pokoknya kebahagiaanmu. Aku yang akan mengurus semuanya. Ayo Mommy. Mari beli kaki babi. Lupakan itu dulu, aku menemukan sesuatu yang lain. Mau dengar tidak? Apaan? Apa kamu merasa? Shuyao mirip sekali dengan Nenek Tang dan lagi. Usia putri kecil yang hilang dari Nenek Tang. Juga hampir sama dengan Shuyao. Maksudmu? Aku serahkan padamu. Aku akan segera mencari Paman Qin dan meminta dia untuk membantuku menyelidiki. Daddy, aku pulang. Berhasil. Tentu saja satu Li Jingyang. Setara dengan 3 otak jenius. Kamu bisa berkata dengan peribahasa juga ya. Itu kata Xiao Nuomi. Orang yang dekat dengan tinta akan menjadi hitam, dekat dengan cahaya jadi terang. Tampaknya guru yang dipilih kakek untukmu sangat bagus. Tentu saja, jadi aku tidak akan pernah setuju kamu bersama dengan bibi jahat itu. Apa yang kamu bicarakan lagi pula? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Mengerti tidak? Pokoknya selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Apa hasilnya berikan padaku. Memang benar seperti yang aku pikirkan. Sekarang aku akan ceritakan hal ini ke Xiao Nuomi. Dia pasti akan sangat senang. Sekarang sudah terlalu malam, biarkan mereka istirahat dulu. Besok saja lagi pula Xiao Nuomi pasti juga ingin mamanya berdandan cantik untuk menemui kakek neneknya. Benar juga. Orang yang terpisah lebih dari 20 tahun saja bisa bertemu lagi. Kita baru 6 tahun, aku percaya. Aku pasti bisa menemukanmu. Xiao Nuomi. Ayah. Masih ingat janji kita? Aku sudah melakukannya. Alamatnya sudah kukirim. Jangan lupa bawa mamamu ke sana lebih awal. Ya baiklah. Nienya. Mama, hal selanjutnya lebih penting daripada makan mie. Xiao Nuomi, kita kesini buat apa sih? Mama, kita sebentar lagi akan bertemu kakek nenek. Tapi sebelum itu, kita akan menyulapmu dulu. Kakek nenek. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ya. Di dalam tas ada 50.000. Seharusnya cukup untuk membelikan Mama gaun cantik. Mama, cepat lihat. Gaun ini cantik sekali. Dari mana sih orang kampung ini, kok kayak belum pernah lihat dunia? Model yang sudah lewat musim saja suka. Orang ini benar-benar tidak sopan. Ya. Aku tidak sopan. Untuk orang kampung seperti kalian buat apa pakai sopan? Mending kalian cepat-cepat pergi dari mall ini. Jangan kotori udara di sini. Tante, bicaramu kasar sekali. Aku tante. Apa aku salah ngomong? Bibi, bicaramu kasar sekali. Kamu yang bibi seluruh keluargamu, Bibi. Mending kita pergi saja. Apa dia ada masalah ya? Guru bilang kalau sedang di luar, jangan berurusan dengan orang gila. Mana sih, cepat keluar. Maaf Nona Shu, tadi aku sedang mengatur barang, tidak melihat kedatanganmu. Kamu segera suruh orang ini pergi dari sini. Kalau tidak hari ini juga aku akan memecat kamu. Anak-anak, kalau tidak kalian. Kakak cantik, tidak apa-apa. Kami pergi sendiri. Kalian cukup pintar.
Aku masuk lagi, bagaimana aku keluar lagi? Aku masuk lagi, aku keluar lagi. Aku masuk lagi. Kamu bersepia sama aku. Pukul aku, pukul aku. Pukul aku. Kamu hari ini aku pasti akan membuat kalian tidak bisa makan dan harus membawa pulang. Wah, hebat sekali ya. Kenapa tidak membeli semua barang di toko ini? Semuanya. Betul tante, kamu punya uang. Tidak mungkin. Hanya bisa bicara besar. Uang aku beritahu kalian. Aku adalah putri dari keluarga Shu. Sekarang buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa yang kalian tunggu? Cepat bungkus semua barang di toko ini. Baik-baik, tunggu. Bayar dulu dengan kartu, aku ingin membuat malu beberapa orang. Huhu. Non-Shu, total belanjaan Anda 5 juta yuan. Kalian seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Lalu kenapa? Lagi pula bukan uangku yang dipakai. Apa hubungannya dengan aku? Kakak tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Semua komisi ini adalah hakmu. Untung tadi aku tidak mengusir mereka. Ini adalah dewa kekayaan. Kamu sengaja berani meminta aku. Reaksimu cukup cepat, ternyata kamu tidak sebodoh yang aku bayangkan. Ayo mama, kita pergi ke toko lain lihat baju. Aku izinkan kamu pergi hari ini, kamu tidak minta maaf padaku. Jangan harap bisa pergi dari sini. Kaki ada di tubuhku. Aku mau pergi ya pergi, kamu tidak bisa mengatur. Anak kecil, kamu pasti mati. Mama, tolong aku. Kalau kamu berani menyakiti Xiao Nomi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kamu itu siapa sih? Aku kasih tahu. Hari ini kamu pukul aku. Guru bilang memaki itu salah, pantas dipukul. Baik, kamu tunggu saja. Tunggu ya, siapa takut sama kamu? Hei, kamu segera datang ke sini. Kalau tidak, aku hancurkan mal kamu. No issue. Tangkap dia hari ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada mereka. Datang lagi sekelompok orang yang tidak tahu diri. Tidak dengar ya, cepat serang. Kalian sampah ya, sampai perempuan saja tidak bisa kalahin. Cepat bangun, terus serang. Tidak dengar ya, bangun. Tidak seru mama. Kita pergi pilih rok saja. Ya, Aku kesal sekali. Kalian ingat ya, Xiao Nomi, aku benar-benar bisa begini. Mama, kamu cantik banget. Baju 49.999. Memang beda, kakek nenek lihat kamu. Pasti senang. ayah ibu dari kecil sampai besar aku tidak pernah merasakan perlakuan seperti ini. Kalian lihat wajahku, kenapa bisa begini? Perempuan itu jelas-jelas siluman. Kalau tidak, mana mungkin kuat begitu. Aku dipukul saja sudah. Lagi pula aku sudah bilang aku anak kalian. Dia masih begitu padaku. Aku lihat dia tidak menghargai keluarga Shu. Aku mau lihat siapa orangnya, sampai begitu hebat. Ya ayah, kamu pasti harus membela aku. Kamu tenang saja. Sudah, hari ini jangan bicara itu dulu. Ada kabar gembira hari ini yang mau diumumkan. Kabar gembira? Apa kabar gembiranya? Kamu dan ayah bisa senang begitu. Kamu keluar pagi belum sempat bilang sama kamu. Adik kamu. Perempuan itu berani sampai datang ke rumahku. Ayah ibu dia yang memukul. Anakku? 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 Mama, cepat. Seperti yang aku ajarkan padamu. Ya. Mama, Aduh, putriku yang baik. Iriau, aku ayahmu. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya kami menemukanmu. Kakek juga ada aku. Benar-benar bagaimana bisa kami lupa cucu perempuan kami yang manis. Xiao Nuomi, kemari. Mama, papa kalian salah. Bagaimana mungkin dia putri kalian? Dia cuma orang kampung yang membawa beban. Apalagi dia yang baru saja di mall. Menggangguku.
Tante kenapa malah menyalahkan kami? Padahal kamu yang mulai mengganggu aku dan Mama. Kami hanya membela diri. Benar apa kamu belum cukup belajar? Akan kuhajar kamu. Mama lihat dia. Mama naga besar tak bisa mengalahkan ular tanah. Kita harus merencanakan dengan matang. Ya, Menurutku ini pasti salah paham. Jangan dipermasalahkan lagi. Mama, dia pasti membohongimu. Adikku sudah lama hilang dan aku baru bertemu mereka hari ini. Mereka langsung datang ke sini. Xinyan Yao dan Xiao Nuomi ditemukan oleh Li Zian. Apakah kamu bilang dia juga membohongi kita? Kakak Zian, bagaimana mungkin? Kakek nenek apa? Dia tidak senang melihat kami. Kalau begitu lebih baik aku dan Mama pergi saja. Terus bersama Mama. Menjadi pengamen di jalanan. Lagi pula sudah bertahun-tahun. Kami sudah terbiasa. Aduh, Xiao Nuomi. Xinyan, Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Ini juga rumahmu. Kalau begitu aku lega. Mamaku mentalnya masih seperti anak 5 tahun. Tidak bisa berbuat apa-apa tapi aku Xiao Nuomi. Bukan orang yang lemah. Lihat apa yang bisa kamu lakukan pada kami. Sudah. Hal yang sudah berlalu jangan dibahas lagi. Sejak kamu hilang, ayah dan ibuku menangis sepanjang hari. Itulah mengapa kami mengadopsi Xinyan. Untuk meringankan rasa kehilanganmu. Ah, kalian. Saat kalian masih kecil bukankah sering bermain bersama? Bahkan pada hari kamu hilang kamu bersama Xinyan. Ibu. Mari kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Ah, benar, Yao Yao sudah kembali. Itu yang paling penting. Untung dulu kami membuang. Si kecil ini mendorongnya hingga jatuh di batu. Sekarang terlihat otaknya tidak baik. Kalau tidak, kita tidak tahu apakah dia akan mengatakan sesuatu hari ini. sekilas Xinyan sudah bersama kami selama bertahun-tahun. Kedua tangan ini sama-sama daging ayah dan ibu hanya berharap kalian berdua bisa rukun di masa depan. Tenang saja kakek nenek. Selama dia tidak membuat masalah, aku dan Mama akan sangat toleran. Meskipun kamu kembali, aku bisa mengusirmu untuk pertama kalinya. Baiklah, Xiao Nuomi kita. Yang terbaik. Aku sudah berdiskusi dengan ibumu beberapa hari lagi. Kita akan memilih hari baik, mengadakan pesta penyambutan untukmu. Benar, aku ingin semua orang tahu. Putri keluarga Shu Shuyao sudah kembali. Ibu ayah adiknya. Dia mentalnya tidak baik membawa anak yang bahkan ayahnya tidak tahu siapa jika ini tersebar. Tidak akan membuat keluarga Shu malu. Putri kandung lagi. Bukankah aku, dengan beberapa kata bisa memprovokasi ayah ibu? Kalian juga tidak ingin Shuyao terluka bukan? Maka nanti pasti akan ditertawakan orang. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan menurutku? Langsung umumkan saja berita kembalinya adik soal pesta. Adik juga belum pernah ikut, mudah membuatnya takut. Benar? Kamu bohong. Mamaku tidak akan membuat kakek nenek malu. Cukup, lihatlah. Selama Shuyao tidak bisa diandalkan, aku Shu Xinyan tetap akan menjadi satu-satunya mutiara keluarga Shu. Tidak apa-apa Mama Xiao Nuomi. Tidak akan pernah menolakmu. Bahkan jika kita tidak disambut di sini, aku juga bisa mengangkat ibu. Kita bisa pergi mencari ayah. Dia pasti tidak akan mati. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa mengandalkan ini. Ayah. Xinyan Yao adalah saudaramu, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak peduli seperti apa rasanya? Dia adalah putri saya. Dia sangat menderita di luar rumah. Apakah masih harus dirugikan selama bertahun-tahun? Bagaimana dia mengangkat Xiao Nuomi? Ini tidak perlu tertekan Hua dan ibuku. Saya hampir meninggalkan gunung leluhur saya. Ya, kita sudah kembali. Pesta pengembalian ini tidak hanya dilakukan. Saya masih harus melakukan hal-hal besar. Saya ingin melihat siapa yang berani memandang rendah Putri Shuyuan. Kakek dan nenek sangat keren. Kami juga memiliki paha. Ibu dan ayah jangan marah. Aku hanya khawatir tentang adikku. Itu sebabnya. Untuk menebus jamuan makan. Kalian serahkan saja padaku. Aku tidak akan mengecewakan kalian, Xinyan. Ibu tahu apa yang kau maksud. Aku akan kembali ke pesta. Baik. Nah, keluarga Shu nanti. Anda harus saling mendukung.
Kakak ini adalah kakak perempuan yang salah. Saya membayar Anda untuk dan anger saya minum sejelas air ini. Kita tidak menghitung saudara yang baik. Orang ini bisa begitu baik. Tidak rusak. Ibu, ada orang yang akan menyakitimu. Kau masih senang. Tidak apa-apa semuanya. Plot ini ada dalam buku leluhur saya. Lihat lebih banyak. Bagaimana mungkin dia bisa begitu cepat? Ah, Sinyan. Gemen panas gemen. Aku hanya takut. Adikku sepertinya benar-benar ingin menyetrika aku. Tapi aku percaya adikku. Selain itu saya mengambil uang dari Shujia. Posisi ini lama adikku membenciku. Jika dia benar-benar ingin menyetrika. Ini memang harus kuterima. Adik, apa yang kau mau bisa kau katakan padaku. Aku bisa memberimu segalanya, aku hanya berharap. Kau menyisakan tempat untukku di keluarga Shu. Sinyan sudah bertahun-tahun. Kami sudah menganggapmu. Dan keluarga Shu adalah rumahmu. Bicara soal memberi atau tidak lagi pula. Yao pasti juga tidak akan memiliki niat seperti itu. Ya mungkin Yao hanya tidak hati-hati. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Ya, apakah mungkin? Dengan kecerdasan ibuku, dia sama sekali tidak bisa memahami hal seperti ini. Dan kamu bilang ibuku. Mengapa sengaja melukaimu? Jika ibuku ingin melakukannya, mengapa kamu sama sekali tidak terluka? Ya, ketika Zean memberitahu kami. Dia juga khusus mengatakan, Yao memiliki kecerdasan seperti anak kecil. Baru saja bertemu memang begitu. Mencoba mencuri ayam malah kehilangan beras. Ayah, ibu, aku hanya khawatir pada adik. Dia tidak menyukaiku jadi. Aku tidak berniat menjebaknya, lagi pula kalian sudah membesarkanku selama bertahun-tahun. Seperti apa sifatku kalian tidak tahu. Ah, Sinyan, ayah ibu percaya padamu. Kedepannya hati-hati ya, baik. Yang ngomong-ngomong soal penyakit Yao. Aku akan ke rumah sakit bertanya pada para profesor terkenal. Ya, kakek tidak perlu repot-repot. Kecerdasan ibuku saat waktunya tiba akan pulih dengan sendirinya. Benarkah? Tenang saja, ini dihitung oleh master paling hebat di dunia. Pasti benar. Baiklah, tampaknya keluarga kami memiliki pertemuan ajaib dengan Xiao Nuomi begitu. Harus dikenalkan pada kakek biar kenal baik. Tentu. Xiao Nuomi ini benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Pesta penyambutan besar ya. Maka aku akan membuatmu pada hari itu benar-benar menjadi bahan tertawaan. Ibu, akhirnya aku menemukan ayah dan ibumu. Aku sangat senang. Non kecil, air panas yang kamu minta sudah datang. Terima kasih. Non kecil ini terlalu berat, biar aku bawa masuk. Tidak apa-apa dulu, aku selalu menimba untuk ibu merendam kaki, tidak masalah. Tenang saja. Handuknya mana? Handuknya taruh saja di bahuku. Ibu pas bisa merendam kaki sekarang. Sudah ibu, ayo. Ibu, meskipun aku benar-benar tidak bisa menemukan ayah asalkan Xiao Nuomi selalu bersamamu, aku sudah puas. Yao juga ingin bersama Xiao Nuomi. Selamanya tidak terpisah. Ibu, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu disakiti oleh siapapun. Ibu, kamu benar-benar cantik. Hari ini kamu pasti bisa membuat semua orang terpesona. Terutama ayah. Ayah. Benar. Kakek nenek bilang. Dia adalah tamu terpenting di ruang pesta hari ini. Seharusnya segera tiba di ruang pesta hotel lantai bawah. Kamu datang untuk apa?
Xiao Nuomi, jangan gugup. Aku hanya datang untuk membawa gaun ibumu. Ini adalah gaun khusus yang aku siapkan untuk ibumu. Jangan lupa memakainya. Xiao Nomi, kamu mencari apa? Celah. Aduh. Xiao Nuomi, aku datang kamu ini. Kapan bisa seperti aku tenang? Bukan ini. Sudahlah, tidak bisa dihitung sudah berapa hari. Tidak bertemu kalian agak bersemangat. Kakek buyut masih terlalu konservatif. Kamu bukan cuma jelek dalam bahasa, berhitung juga berantakan. Siapa bilang matematikaku bagus? Aku juga hafal tabel perkalian. 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Lihat kan aku bilang berhitungku bagus. Guruku juga bilang berhitungku bagus. Tidak tahu, orang bakal kira kalian berdua ibu dan anak kandung. Aku rasa tidak apa-apa. Sudahlah, siapa suruh aku juga mau rebut ayahnya? Ini namanya sekongkol. Sudahlah. Kenapa ayah tidak datang? Ayah baru turun mobil. Langsung dipanggil kakek Shu dan nenek Tang. Aku naik sendiri. Karena sudah naik. Gaun ini ada masalah, tolong cari. Benangnya putus. Gaun ini tidak bisa dipakai. Kalau tidak pasti tidak kekanten lama. Aku akan minta ayah beli yang baru. Pakai. Tentu saja pakai. Di buku cerita bilang, wanita yang teraniaya paling bisa dapat kasih sayang pria. Tenang. Aku tidak akan biarkan mama benar-benar kena masalah. Ya, Cepat keluar. Jangan ganggu aku ganti gaun mama. baik. Xinyan. Dengar-dengar adikmu idiot. Bukan cuma idiot, tapi juga tak tahu malu punya anak haram. Menurutku anak perempuan itu tidak usah diakui. Hahaha. Jangan bilang begitu. Adikmu kan juga anak keluarga Shu. Bukan. Dia itu apa sih putri keluarga Shu? Kami hanya mengakui kamu. Shu Shuyao. Masalahmu sudah kusebar kemana-mana. Aku ingin lihat seberapa tebal muka kamu. Datang. Pisau ini bagus banget apalagi buat ngadepin orang jahat. Li Jingyang sialan, kenapa dia bantu? Shuyao si manis itu ngomong. Apa mungkin kakak Zean tidak? Nggak mungkin. Li Jingyang hebat ya. Biasa aja. Dunia ketiga. Wah. Ayah sekeren itu ya. Nggak bisa alihkan pandangan. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi. Ternyata nggak boleh sentuh perasaan pria. Lihat kan langsung emosi. Mama aku bilang kan hari ini pasti bisa mencuri perhatian semua. Selamat datang semua datang ke acara. Putri dan cucu perempuan saya hari ini. Pertama mau kenalin mereka ke semua. Kedua, nggak peduli apa yang kalian dengar. Yao Yao adalah permata keluarga Shu. Siapa yang berani nggak hormat padanya, berarti musuh keluarga Shu. Shuyao, biar kamu senang dulu. Nanti saatnya tiba aku buat kamu jatuh dari langit di bawah sorotan lampu. Hari ini hari baik jadi kami bawa embun Gunung Tianshan yang disimpan lama.
Embun Gunung Tianshan ini embun pagi, yang cuma bisa dikumpulin di ketinggian 3.000 meter. Ia katanya 3 tahun baru ada 1 gelas. Keluarga Shu benar-benar royal buat anak ini. Katanya adil sama semua. Xiao baru balik kalian langsung kasih semua yang terbaik untuk dia. Terima kasih Zean yang bantu kami temukan. Kalau ada apa-apa bilang aja. Om Tante. Keluarga kita kan sudah lama akrab, nggak usah sungkan. Anak Li, benar nanti kita bisa lebih dekat lagi, hahaha. Aku bilang kan, nyari kakek nenek. Serahin ke ayah pasti beres. Nggak cuma cepat, nggak susah-susah. Langsung dapat pengakuan mereka. Kayaknya acara bahagia ayah dan mama. Semakin dekat nih. Kamu, Maaf ya, nggak apa-apa, aku bersihin sendiri aja. dasar kamu. Kapan bisa stabil kayak aku? Ini air dari kamar mandi, tadi aku turun tangga. Nggak sengaja nabrak gelas itu. Terpaksa. Ah, Aku bilang aku nggak sengaja. Kamu percaya nggak? Sinen ini gimana sih, cepat bersihin. Jangan sampai masuk angin. Iya cepat, ayo, di sini ada kita. Kok dia bedain sih? Karena dia ngiler sama ayahku. Berani-beraninya rebut ayahku. Aku unilaterally nyatakan dia nggak ada kesempatan. Kamu ada cara. Tentu dia ngajak mamaku. Kayak musang yang ngasih salam ke ayam. Nggak ada niat baik. Masa aku diam aja? Tapi butuh bantuan kamu juga. Asal bisa bikin mamamu jadi mamaku. Naik gunung turun lembah aku juga mau. Xiao, aku pasti bikin kamu jatuh. Nggak nyangka ada kejutan kalau jatuh. Nggak cuma keluar biji aja. Ayah. Gimana mungkin? Wah, keren banget itu. Ada mama, nggak ada yang salah. Tahu kamu hebat. Nggak nyangka kamu sehebat ini. Maaf kakek nenek. Nggak kasih tahu kalian. Mama punya sedikit ilmu bela diri. Bagus. Pantas anak keluarga Shu. Memang nggak biasa. Iya, kalau nggak. Hari ini jantung kita bisa copot. Kamu taruh semua harapan di ayah. Kalau dia nggak cepat tanggap gimana? Masa sih? Benang mamahku udah kubikin mati dari tadi. Cuma bagian belakangnya aja yang kelihatan sedikit. Lagian mamahku paling cantik kalau pakai baju yang terbuka bagian belakangnya. Kamu hebat banget. Belajar lagi deh kamu. Kehidupan bahagia mamahku. Aku bener-bener udah nguras otak. Om Tante. Gaun Xiao ada masalah, nggak cocok buat lanjut di sini. Aku bawa dia istirahat dulu ya. Ok. Hari ini untung kamu cepet tanggap. Iya bener. Baju Yaya itu aku yang pilih sendiri. Kenapa bisa? Pasti ada yang ngutak-ngatik. Tapi baju ini kan Shusinian tante. Yang kasih ke kita langsung. Nggak, bapak ibu, aku nggak. Zean, kakak kamu harus percaya aku. Kalau aku beneran mau ngerjain dia, nggak mungkin aku kasih langsung ke dia. Jangan-jangan ada salah paham. Iya mungkin aja kualitas bajunya jelek. Sekarang nggak usah ributin itu dulu. Anak Liao ini serahin ke kamu ya. Oke. Zean kakak,
Sayang, Xiao, aku nggak bakal biarin kamu ambil. Barang yang jadi milikku, nggak bakal. Lagi-lagi buat mamahku ngilangin saingan. Belum cukup. Mamah bilang, musuh harus ditumbangkan langsung. Aku udah punya rencana. Sekarang giliran kita berdua. Pas ngurus kakek. Harus teliti. Nggak usah lihat aku cuma supir. Kakek tuan muda bawa nyonya pulang. Beneran aku lihat sendiri. Jangan-jangan kita bakal punya nyonya muda. Apa cewek? Bukannya dia pergi ke pesta keluarga Shu. Jangan-jangan. Hahaha. Kakek buyut. Ya ampun. Ternyata memang ibu dari anak ajaib. Nah, akhirnya kamu sadar juga. Baiklah kakek, aku akan mengantarnya ke kamarku untuk beristirahat. Ada sedikit masalah di pesta, aku khawatir dia ketakutan. Iya, semoga dia bisa tinggal di sini selamanya. Itu beli beberapa setel baju wanita. Iya, pergilah. Tugas membelikan baju untuk nyonya muda adalah milikku. Tergantung apakah kamu bisa mengalahkanku. Lihat kan, dayang ibuku memang sangat kuat. Sekarang tinggal ayah saja. Nanti ikuti gerak-gerikku. Tenang dengan kepintaranku. Pasti tidak masalah. Barusan tidak menakutimu kan? Kenapa harus takut? Tidak apa-apa kalau baik-baik saja. Kamu sangat mirip dengannya. Andai saja kamu benar-benar dia. Kamu sangat cantik. Jangan cemberut. Baiklah, aku dengar. Aku sepertinya pernah melihatmu di suatu tempat. Kamu bilang apa? Kamu pernah melihatku. Baju untuk tuan muda dan nyonya muda sudah dibeli. Kenapa aku bisa memilih waktu yang tepat begini selesai? Mengganggu urusan tuan muda. Tuan muda tidak akan membenciku kan? Kenakan baju itu pada Nona Shu, hati-hati jangan sampai menyakitinya. Untung tuan muda mengerti cinta sejati tidak terikat waktu. Tidak harus selalu bersama setiap saat. Ayah, kamu harus menyelamatkan aku dan ibu. Ada apa, siapa yang mengganggu kalian? Ibumu yang kuat itu. Siapa yang bisa mengganggunya? Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Kalau tidak bisa melawan, lebih baik menghindar. Ayah. Tapi tidak bisa menghentikan orang yang ingin menjerumuskannya. Ayah, kalau saja kamu tidak bertindak cepat hari ini, baju ibu pasti sudah. Iya ayah, aku bisa bersaksi. Baju itu adalah dari Bibi Shu Xinyan. Dia sendiri yang memberikannya pada kami. Dia memang tidak berniat baik. Meskipun kakek nenek sangat menyayangi mama. Tapi dengan kecerdasan mama, bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? Sepertinya di keluarga Shu, hanya ada kesempatan untuk dirugikan. Ayah, hanya kamu yang bisa menyelamatkan mama. Jangan sampai kamu tidak peduli. Tidak mungkin kan, tidak mungkin kan. Baiklah, kalau begitu kamu beritahu aku. Bagaimana cara menyelamatkan mama? Mudah, asalkan kamu menikahi mama. Baiklah, itu sangat baik. Kebaikan itu adalah dasar dari manusia. Hal ini kamu harus setuju. Xiao Nomi baju baru. Cantik suka. Mama, kamu datang tepat pada waktunya. Tidak heran kita ibu dan anak. Memang ada telepati.
Ayah, aku tahu kamu punya seseorang di hati. Tapi lihatlah mama begitu polos dan tidak bersalah. Seperti tidak tahu apa-apa. Meskipun kamu menikahinya, hanya sekedar pasangan nominal. Tidak akan mempengaruhimu, ayah. Usia mentalnya baru 5 tahun. Apa maksud jahat yang bisa dia punya? Tapi, Baiklah, kalau kamu tidak setuju hari ini, aku akan membereskan barang-barang. Ke rumah kakek Shu menjadi bodyguard mama. Hei cucu, kamu jadi bodyguard. Bawa kakek juga dong, kakek mau. Ke rumah Yao Yao, jadi kakek lebih penurut darinya. Ayah, apakah kamu tidak suka sama mama sama sekali? aku. Baiklah. Yai, aku bilangkan. Wanita yang dirugikan, paling bisa mendapatkan kasih sayang pria. Tinggi, benar-benar tinggi. Akhirnya aku punya cucu perempuan. Perkawinan ini, aku akan adakan besar-besaran. Khusus. Tunggu di rumah ya. Ya, Besok aku akan mengirim orang untuk melamar baik. baik. Ngapain sih nungguin gitu? Emang ada yang mau datang cari kamu? Sama mama kamu yang bodoh itu. Gak usah ikut campur. Aku kan lebih tua, kamu ngomong sama aku gitu. Anak kecil emang gak punya sopan santun. Xiaonomi bukan anak kecil. Tolong minta maaf sama dia sekarang. Aku ngomong yang bener, ngapain minta maaf? Anak liar gak punya bapak. Kita gak usah ikutan sama dia. Lagian aku bentar lagi punya papa. Papa lagi? Aku mau lihat siapa yang begitu beruntung. Ngeliatin semua cewek kaya di dunia. Malah mau jadi bapak buat kalian berdua. Penerima beban. Ya udah, kamu lihat aja. Mama aku bentar lagi bakal bikin kamu malu. Pemimpin keluarga Li Lizian datang buat lamaran ke Nona Shu. Kakak Zian, dia datang buat lamaran ke aku. Kamu ngomong apa sih? Apa jelas-jelas datang buat lamaran ke mama aku? Pagi-pagi udah ribut. Ada apa sih? Ini. Kakak Zian datang buat lamaran ke aku. Mereka jelas-jelas datang buat lamaran ke mama aku. Nenek, jangan percaya sama dia. Perjanjian nikah ini punya mama aku. Betul punya aku, dia sendiri yang bilang. Hari ini datang. Mama gak usah bahas aku sama kakak Zian. Dari kecil udah bareng, apalagi posisi nyonya muda keluarga Li. Masa iya sih mau dikasih ke adik? Aku tahu adik. Ngerasa kalau gak ada aku semua ini pasti punya dia. Tapi kan aku udah di keluarga Shu sekian lama. Aku juga anak keluarga Shu. Kalau emang bos Li yang suruh kalian, yang dilamar itu siapa? Ingat ya, keluarga Shu punya 2 anak perempuan. Bos Li cuma bilang mereka udah sepakat. Pas kita dateng Nona Shu pasti tahu. Mama papa kita berdua udah ngomongin perkawinan aku sama kakak Zian. Perkawinan ini udah jadi rahasia umum. Nenek, bukan gitu. Kemarin ayah dan ibu sudah setuju. Benar. Dia sendiri yang bilang ke aku, suruh aku diam di rumah. Ayah, ibu lihat deh adik sekarang begini. Zian kakak gimana bisa percaya bahwa dia pulang untuk urus Jingyang? Nenek, jangan dengar dia ngomong sembarangan. Ayah memang suka tipe ibu. Anak keluarga Li memang bagus. Tapi dalam kondisi begini, lebih baik tetap di dekat kita. Nanti kita cari buat Yao Yao. Menantu yang tinggal di rumah kita. Agar tidak dijahati orang. Bos Li bilang besok tepat waktu datang jemput. Semua persiapan pernikahan sudah siap, besok tinggal Nona Shu. Sabar menunggu. Kalau gitu kita pamit dulu. Baik, bilang ke Bos Li tenang. Kami akan segera atur. Ibu tolong bantu aku pilih-pilih mas kawin. Aku mau menikah ke keluarga Li dengan meriah. Baik, sekarang kita pergi pilih. Mau apa ayah ibu belikan, ayo. Pengen nikah ya? Kalau gitu aku bikin kamu nikah. Shu Yao. Mau kamu balik lagi gimana juga? Putri keluarga Shu tetap aku.
Menantu keluarga Li juga tetap aku. Kamu jatuh di batu waktu itu. Kenapa nggak mati aja sih? Tapi gak apa-apa. Nanti banyak cara buat bunuh kamu. Kecil. Dia ada di dalam. Nunggu orang jemput datang. Aku langsung datang setelah terima teleponmu. Barang yang kamu suruh siapin sudah dibawa? Baju pengantin dan semuanya sudah siap. Mobil juga sudah siapin satu lagi. Mantap. Kakek nenek sudah aku alihkan. Sekarang semua sudah siap. Tinggal tunggu angin timur, aku akan suruh orang. Bawa dia pergi. Aku angin timurnya. Nona Shu sudah siap? Mobil jemput sudah ada di bawah. Di Beijing ada ahli sulap suara. Skill wajib buat jalan-jalan di dunia. Datang? Cepetan-cepetan mama. Ayo kita ganti baju pengantin. Konvo mobil duo-duo udah nunggu di bawah. Tapi, bukan mereka datang jemput Xu Xinyan ya? Jangan dengerin mereka, dengerin aku. Beneran boleh gini? Percaya sama aku. Papa pasti seneng lihat kamu. Ayo. Mama, aku pasti bikin kamu bahagia. Mereka lagi dan aku dengar anak ini nggak punya papa. Kelihatannya masih muda udah gak bener. Bawa anak Kessel pula makin susah dapat jodoh. Ayo pergi. Xiao Nuomi. Mereka ngomong apa sih? Mereka puji mama cantik. Beneran? Iya, mama yang tercantik. Di seluruh dunia. Mama, aku janji. Aku pasti cariin papa buat kamu. Nggak bakal biarin kamu dihina lagi. Nanti dulu nenek ngomong. Jangan sampai lewat waktu baik. Iya, pernikahan lebih penting. Kok malah nggak tega anaknya nikah? Emang kamu yang bisa ngomong. Papa, aku serahin mama ke kamu ya. Aku juga punya mama sekarang, siapa yang berani bilang aku keluar dari celah batu? Akhirnya nemuin istri yang baik buat kamu. Ayo ketemu mama papa kamu. Jadi mulai sekarang kita saudara kandung. Ngawur. Jelas-jelas kakak adik. Hei, kenapa? Soalnya aku jago akademis. Aku juga jago fisik. Nggak peduli abis pernikahan. Kita shoot siapa menang yang nentuin. Oke. Walaupun tahu anak perempuan pasti nikah suatu hari, tetap aja nggak tega. Bukan untuk dikirim ke rumah mereka, toh dekat begini. Nanti kalau kita kangen anak kita bisa langsung ke sana. Kalau suatu hari Yao Yao bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, hidupku sudah lengkap. Pasti bisa, Xiao Nuomi kan sudah bilang. Kesempatan untuk sembuh ini sudah dekat. Maukah kamu menikah denganku? Mama cepat bilang iya, cepat. Aku tidak setuju. Dia itu palsu. Seharusnya dari tadi aku pukul dia sampai pingsan. Apa yang terjadi, berani-beraninya datang mengacau? Xinyan, kamu bagaimana? Yang di atas panggung itu. Mama papa Xiao ini demi merebut pernikahanku. Sampai siapkan mobil khusus untuk menipuku. Kalau bukan karena aku curiga di jalan dan buru-buru kembali. Nyonya Li itu pasti dia. Apa? Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia tidak mungkin, tapi anak kesayangannya ini belum tentu. Kamu mau apa? Tentu saja biarkan semua orang melihat si palsu ini. Tudung pengantin istriku bukan giliranmu untuk. Kak Xian, kamu bilang apa?
Awalnya aku tidak percaya di keluarga Shu bisa ada apa. Ternyata sampai urusan pernikahan, hampir saja kau rebut. Sudah kubilang, pernikahan ini adalah milik Mama. Aku tidak peduli keluarga Shu mungkin salah paham. Tapi dari awal sampai akhir yang ingin kumiliki hanya Shu Yao. Kamu bilang yang ingin kamu nikahi adalah dia. Lalu aku sudah menyukaimu selama ini. Apa hubungannya dengan aku? Pantas saja Papa. Mulutnya seperti diracuni. Kamu ini memuji atau apa? Aku ini di mana kurang dibandingkan Shu Yao yang sejak kecil hidup di luar. Apalagi dia membawa anak kecil. Apa kamu Bos Li yang terhormat mau jadi bapak tiri? Xinyan, kamu bilang apa? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kau pikir aku ingin begini? Selama ini aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kalian masih saja mencari Shu Yao di seluruh dunia. Kenapa? Aku sudah bilang Xiao Nuomi bukan si imut. Kamu harus minta maaf padanya sekarang juga. Kamu siapa sih? Dia bukan si imut. Kalau begitu tunjukkan ayahnya padaku. Ilmu apa ini? Aku selalu berpikir. Cerita fantasi itu cuma karangan belaka. Demi menghormati ayah dan ibu, kamu harus minta maaf pada Xiao Nuomi sekarang. Aku akan melupakan semuanya. Xiao Nuomi, kamu benar-benar pandai memilih tempat lahir. Meskipun mental Mama masih seperti anak 5 tahun, tapi itu tidak menghalanginya menjadi Mama terbaik di dunia. Yao Yao, hari ini adalah hari bahagiamu, jangan marah. Ayah dan ibu yang salah, maafkan kami. Acara pernikahan lebih penting. Ayah ibu kalian. Apa yang disebut adil itu semua bohong. Dia baru kembali, hati kalian sudah condong padanya. Dan kamu orang yang paling tidak bisa kuterima. Adalah kamu. Dia anak kandung ayah dan ibu, itu sudah cukup. Lalu kamu. Kenapa kamu juga memilih dia? Bagaimana aku memilih? Kamu tidak berhak ikut campur. Baik, sangat baik. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Pasti. Xinyan, Jangan khawatir, aku akan segera menyuruh orang mencari Xinyan. maaf, kami yang salah. Ya, sayang sekali barang-barang ini. Hancur dengan baik, menantu perempuan belum masuk rumah. Sudah memberiku keberuntungan. Ini adalah berkah keluarga Li. Semua ini hanya sedikit gangguan saja. Pernikahan lanjutkan. Mama, cepat berikan cincin pada Papa. Aku punya Mama, aku punya Papa. Sekarang kita mau tidur bersama. Tidak, kamu mau tidur ya tidur saja. Oh. Lalu sekarang kita mau mandi bersama. Aku bisa menyiapkan air panas. Gak usah. Aku bisa mandi sendiri. Kita mau lakukan nggak? Gimana sih cewek ini bisa pakai ekspresi paling polos ngomong gituan? Di otak kecil kamu ini isinya apa aja sih? Tapi di buku cerita yang Xiao Nomi kasih ke aku, memang begitu tulisannya. Bilang malam pertama itu sangat berharga. Mama, kamu harus baca itu semua dengan baik-baik. Terus langsung taklukin Papa. Kamu nggak perlu belajar dari buku cerita. Kamu jadi diri sendiri aja, aku udah senang. Tahu nggak? Kalau gitu aku bantu kamu ganti baju Xiao Nomi di rumah. Begitu caranya ganti baju tidur aku. Ah, itu juga nggak usah khawatir. Aku juga bisa ganti baju sendiri. Ini nggak usah, itu nggak usah. Oh, berarti kamu mau bikin anak kecil ya? Asik. Ini yang kamu bilang. Bikin anak kecil. Iya. Xiao Nomi bilang cuma kalau udah bikin anak kecil, baru bisa disebut suami istri yang sebenarnya. Mereka susah payah dapetinnya. Emang nggak bener ya? Benar, asal kamu senang. Semua benar. Kamu bisa bikin anak kecil nggak? Yao Yao mau.
Oke, aku bikin satu. Shuyao kecil buat kamu gimana? Dijamin secantik kamu. Bikin aku beneran. Kalau gitu kamu diam aja di sini. Jangan gerak-gerak, tunggu aku bentar ya. Oke. Kamu bilang papa sama mama sedang bikin anak kecil ya, kamu bilang. Papa sama mama sedang bikin anak kecil ya. Kayaknya iya dah. Walaupun nggak dengar suara apa-apa tapi nggak ada suara. Itu suara yang paling bagus. Siapa yang ngajarin kamu pakai kalimat begitu? Sudah mulai bikin anak. Dia bilang dia nggak suka. Banyak mulut tapi hatinya nggak sesuai. Oke, lihat puas nggak? Benar-benar si kecil Yao Yao. Yao Yao suka banget, makasih ya. Memang anak muda. Energinya melimpah. Ini juga buat kalian berdua, bisa dengar bisa lihat. Nggak cocok buat anak-anak, cepat pergi. Cuma bikin anak aja. Apa yang nggak cocok buat anak-anak? Orang dewasa memang begitu. Biasa aja. Untungnya benar-benar nggak bisa ditinggal. Kayaknya harus kayak beberapa tahun lalu ngurus Jingyang. Kamu pulang. Kenapa ngantuk? Kenapa lihat banyak kamu bergoyang di depan mata? Apakah kamu punya jurus cloning? Iya. Kalau nggak gimana jaga kamu. Kalau kamu kenapa-kenapa Xiao Nuomi nggak akan melepaskanku. Ayo bawa kamu tidur. Muka kamu kenapa merah banget? Kayak pantat monyet di gunung kita. Seumur hidup cuma kamu yang berani bilang gitu ke aku. Xiao Nomi bilang muka merah itu artinya panas. Aku bantu kamu lepas baju. Jangan macam-macam, aku nggak panas. Bukannya kamu ngantuk tidur yang baik. Xiao Nomi bilang nurut sama kamu. Nanti ada kaki babi. Oke, aku beliin. Berapapun aku beliin. Kaki babi. Kucing lapar. Sambil sekarang ayah jaga mama. Kita cepat pilih hadiah pernikahan. Kakek buyut kasih aku hadiah. Untuk berhasil dapetin menantu. Hari ini aku yang bayar. Aku punya 2. Aku yang bayarin kamu. Kamu kenapa kamu punya 2? Karena aku bilang ke kakek buyut. Aku kakaknya. Padahal udah janji sud. Teman kecil. Aku punya satu kalimat. Apa kalian berdua mau mendengarkan atau tidak? Tidak. Jangan ganggu aku untuk mengalahkannya. Ini menyangkut harga diriku sebagai pria. Kalian berdua mau berantem ya? Aku rasa dia ini ada masalah. Anak kecil ini, aku ini gurumu. Kalau saja tidak perlu menyembunyikan identitas, aku akan mengajarimu dengan baik. Menghormati guru. 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 Apa sih guru-guruan ini? Aku bukan. Aduh, cucuku rahasia langit, tidak boleh dibocorkan. Kamu membongkar aku ini, akan mempersingkat umurku. Mungkin urusan muridku itu sudah berhasil. Sudah menikah tapi belum bercinta. Bagaimana bisa seorang pria tidak bisa mengatasinya? Kalau tidak bercinta, bencana ini tidak akan berlalu. Bagaimana pikiranmu bisa pulih? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Tidak. Ini takdir yang kejam. Aku ini harus menyamar dulu. Baru tidak dianggap membocorkan rahasia langit. Kamu tidak mengaku ya? Lihat ini teknik monyet memetik buah. Lihat apa lagi yang bisa kamu bantah. Apa ini? Kamu pikir gurumu sudah kamu tipu selama bertahun-tahun. Tidak ada kemajuan sama sekali. Aduh, aku kira guruku datang ke sini untuk menemuiku. Sepertinya orang tua itu sudah menemukan bahwa aku merusak sebagian tanaman obat di belakang gunung. Sebenarnya aku bukan
Ingin membantunya juga. Niatnya baik kok. Kamu ini. Mengapa kamu marah sekali? Kamu bukan guruku. Aneh-aneh saja. Sudahlah, kita ini memang ada jodohnya. Aku akan memberimu satu kalimat nasihat. Mempertimbangkan kamu sedikit mirip dengan guru besar. Silakan katakan. Banyak tahun yang lalu ibumu hamil dengan anak kembar. Jadi di dunia ini, kamu punya saudara kembar. Kembar? Di mana saudara kembarku? Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Di mana? Tidak ada siapa-siapa. Di sekitar sini benar-benar tidak ada orang. Bagaimana bisa tidak ada? Bukankah kamu orang? Apa? Apakah dia maksudnya? Apa yang aku pikirkan? Aku tebak. Ya. Apakah ini? Coba saja verifikasi sendiri. Kan jadi tahu. Baik. Aduh guru besar aku. Benar-benar tidak bisa ikut campur lagi. Kalian berdua harus berhasil. Apa? Apa yang dilakukan? Sudah mulai menakut-nakutiku. Muridku sendiri. Aku sayang kenapa? Aku pergi sekarang boleh kan? Xiao Nuomi, ingat bahwa ibumu kembali menemuiku. Guru. Mimpi buruk. Aku bermimpi guruku disambar petir. Seluruh tubuhnya hitam legam dan ada aroma daging panggang. Tenang, gurumu hebat, tidak akan ada apa-apa. Guruku sangat hebat, dia tahu segalanya. Melihatmu aku tahu dia membesarkanmu dan Xiao Nuomi dengan sangat baik. Bagaimana kalau kita kembali menemui guru? Aku takut kalau guru ada apa-apa. Aku tidak punya sebuah gunung dimakan. Guru bilang aku dan Xiao Nuomi menghabiskan gunungnya. Gurumu pasti bercanda. Kalian berdua bisa makan berapa banyak? Benar. Kalau gitu aku bisa makan seenaknya di gunung. Tentu saja paling-paling aku yang bayar. Asik deh. Tapi kalau kamu mau pulang lihat-lihat juga boleh kasih tahu alamatnya. Aku sekarang juga bisa bawa kamu ke sana. 3. Mama lupa Shizu bilang. Jangan sembarangan kasih tahu alamat rumah. Shifu nggak suka diganggu. Oke. Kapan-kapan kalau mau pulang kasih tahu, aku siap bawa kamu pulang. Jadi sekarang aku kakaknya asik dah. Sekarang saatnya ngomong gituan. Lalu kita ngapain? Balik ke villa minta penjelasan. Pasti mimpi makan kaki babi. Air liurnya sampai ngeces. Tenang, udah suruh orang beliin. Simpan aja di rumah nanti. Kamu mau makan berapapun boleh. Kita datangnya nggak pas kali ya. Kita pergi dulu, pergi apaan? Kita kesini buat ngitung. Kenapa? Jelaskan betul. Hari ini kalau nggak selesai jelasin, siapapun nggak boleh keluar pintu ini. Hubungan darah 9.999%. Wah, tinggi banget. Kamu kalian saudara kandung. Kamu ingat gak 6 tahun lalu aku dikejar-kejar, terpaksa sembunyi di air kamu yang nyelamatin aku. Iya. Waktu itu Shifu bilang ada orang dalam bahaya. Kita nggak boleh cuek. Makanya aku yang nyelamatin kamu. Selama ini akhirnya aku ketemu kamu. Tenang, mulai sekarang aku nggak bakal biarin kamu jauh dari aku sedetik pun. Kalau dulu aku langsung terbuka. Bilang kalau aku sama mama diusir Shizu dari Gunung Sun King. Nggak perlu ribet begini. Secara teori memang begitu. Nggak apa-apa, ini namanya kebaikan yang tertunda. Aku juga cuma mau uji perasaan papa sama mama. Hahaha. Aduh mama. Ini benar-benar 3 kebahagiaan sekaligus. Makam leluhur keluarga Li pasti sedang mengeluarkan asap hijau. Kalian berdua ngapain di sini? Cepat ikut aku. Persiapkan hadiah untuk ibumu besok.
Aku sekarang sangat tidak sabar untuk memberitahukan kabar baik ini ke seluruh dunia. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Sementara aku masih muda dan bisa bantu mengasuh. Apa maksudnya punya anak lagi? Maksudnya bikin anak. Tapi kita sudah pernah bikin anak. Xiao Yao Yao. Itu tidak dihitung, sekarang aku akan ajari kamu. Apa arti sebenarnya dari bikin anak? Anak. Sudah bangun pas sekali. Air bak mandi sudah siap, ayo aku gendong kamu. Kenapa kelihatan bodoh sekali? Istriku benar-benar. Pertama, aku bisa mandi sendiri. Kedua, aku tidak bodoh. Dan siapa yang kamu sebut istrimu? Kamu sudah sembuh. Tunggu, jadi kamu tidak ingat. Semua kejadian sebelumnya kita sudah menikah. Dan punya 2 anak. Tidak harus lepas sepatu dulu. Bukan dalam situasi seperti ini bisakah kamu tidak memikirkan masalah kecil seperti ini? Mama, kamu bahkan tidak ingat aku. Aku kan anak perempuan yang kamu besarkan sejak kecil. Dan aku juga mama. Aku kan anak laki-laki yang baru saja kamu akui sebagai anakmu. Kamu benar-benar tidak ingat. Lihatlah wajah mama. Memang tidak ingat. Tapi guru besar bilang, ketika mama pulih akalnya, dia tidak bilang akan kehilangan ingatan. Benar, Papa? Kita berdua benar-benar sama-sama menderita. Istrimu mamaku. Lalu bagaimana Xiao Nuomi? Apa kita bisa minta tolong ke guru besar? Guru besar bisa melakukan segalanya, tapi butuh waktu. Mama sekarang tidak mengenali kita. Mungkin tidak akan mendengarkan kita. Dengan kemampuan mama. Apalagi cuma kita bertiga. 300 orang pun gak bakal bisa lawan dia. Bagaimana kalau kita bikin mama jadi bodoh lagi? Kayaknya gak masalah juga sih. Lagian mama yang bodoh juga lucu kok asal kita hati-hati. Jangan terlalu keras aja. Xiao Nomi Li Jing yang aku belum tuli loh. Maaf ya mama. Lain kali kami bakal lebih pelan. Tunggu. Kan katanya kamu gak ingat apa-apa, kok bisa? Siapa bilang aku nggak ingat, aku cuma diam aja. Mama, aku tahu pasti kamu gak bakal lupa sama aku. Nyaris aja mama kabur lagi. Kalau kamu ingat semua, kenapa kamu gak mau akui kalau kamu istriku? Apa kamu gak mau nikah sama aku? Mama lihat nih, Papa kan tinggi ganteng. Kayak lagi setia. Apa kamu gak puas? Iya mama, aku bisa jadi saksi. Papa selama 6 tahun ini selalu merindukanmu. Orang lain gak dia lihat sama sekali. Kalau aku sekarang, ikut gaya 2 bocah ini. Nangis, ribut, ancam bunuh diri. Apa bakal efektif ya? Siapa bilang aku nggak mau? Nggak kok. Berarti kamu mau nikah sama aku dong? Aku cuma baru sadar. Butuh waktu buat mencerna semua yang terjadi. Lagi pula. Lagi apa? Ada apa lagi? Mama, jangan-jangan kamu malu ya? Iya juga. Mama mukanya merah banget. Oh gitu ya, aku jadi tenang. Ngapain kamu ketawa? Cepat keluarin mereka berdua. Siap, perintah istri pasti dilaksanakan. Xiao Nuomi Jingyang. Ayo kita pergi. Papa ini tega banget. Kalau begini lagi kami nggak bakal bantu kamu. Tenang aja, nggak bakal ada lagi. Kalau masih banteda lagi. Aku bukan Xiao Nuomi. Benar juga, Papa, kalau udah ada mama langsung lupa sama anaknya. Ini masih ada aku, tenang aja. Nanti kakak yang jagain kamu. Aku yang kakak. Aku lebih dewasa daripada kamu. Aku kakaknya. Kalau gitu kita adu sekarang, ayo adu. Siapa takut? Kamu curang. Kamu ngapain ngeliatin aku gitu? Ada apa di wajahku? Nggak ada di wajah tapi di mata. Ada apa di mata? Ada aku. Lepasin. Udah mau pulang, kali ini aku maafin kamu dulu.
Kakek nenek kami pulang. Ada kabar gembira besar. Ayah ibu kalian baik-baik aja kan? Haruskah kita jalan kayak gini? Gimana kalau kita pisah dulu? Maaf. Aku kurang pertimbangan. Ada juga saat Xiao Nuomi minta maaf padahal udah tahu. Dulu biarin ibu tembok ini dihancurin. Bikin pintu besar aja kan bisa. Ternyata aku meremehkan dia. Udah selesai belum? Akhirnya pulang aku sama Lao Shu. Dari pagi udah nunggu makanannya udah hampir siap. Iya dong, dia udah lama nggak masak. Ini berkat kalian aku bisa makan enak lagi. Dasar kamu banyak bicara. Xiao Nuomi, kamu ada kabar gembira besar. Mau kasih tahu nenek. Lihat ibu aku. Ada bedanya nggak sama yang dulu. Ini anakku. Masih cantik kan? Kamu udah baik. Benar yang Xiao Nuomi bilang itu. Keberuntungannya datang cepat ya. Nenek ibu belum bilang apa-apa. Seorang ibu mana mungkin gak lihat perubahan anaknya. Ibu. Baik. Setelah menikah penyakitnya sembuh. Anak muda Li, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Tentu saja ayah dan ibu. Memang jodoh yang diciptakan langit dan bumi. Ada lagi. Aku Li Jingyang juga anaknya mama. Ini apa maksudnya? 6 tahun lalu setelah satu malam dengan ayah dan mama. Melahirkan aku dan Xiao Nuomi benar. Kakek buyut sekarang sudah mengumumkan ke seluruh dunia. Baik. Sudah bertahun-tahun aku tidak sebahagia ini. Malam ini kita harus minum bersama. Ya jangan berdiri saja. Cepat makan, kita sambil makan sambil ngobrol. Ayo. Mama Papa Shu Xinyan mana? Pernikahan terakhir. Dia agak tertekan. Beberapa hari ini dia mengurung diri di kamar. Tidak mau keluar. Mama kita makan bersama keluarga. Ngapain peduli dia ya dia tidak ada. Aku bisa makan lebih banyak. Ngapain peduli, dia tentu saja ingin melihat reaksinya setelah tahu aku si bodoh ini sudah baik. Sudah Yao, dia hanya orang yang tidak penting. Jangan dipedulikan kalau kamu tidak ingin melihatnya. Kedepannya kalau kamu rindu orang tua, aku akan menyuruh orang menjemput mereka bagaimana. Tidak apa-apa, dia juga kakakku, tentu harus peduli. Sengaja membuangku, sengaja membuatku jatuh di batu. Kalau tidak bertemu guru mungkin sekarang aku sudah tidak ada nyawa. Shu Xinyan. Ini hutang yang belum aku lunasi. Selama ini, kita terlalu memanjakannya. Kapan dia sadar kapan? Sudah hari ini kita bahagia, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan mertuamu. Hari ini mengeluarkan anggur terbaik di rumah. Kamu harus menemani dia sampai mabuk. Baik. Ayo makan. Ayo. Ada apa? Mama papa aku ada urusan. Aku duluan, kalian makan pelan-pelan. Tunggu aku. Xiao Nuomi, kenapa kita ke sini? Aku sudah sampai, kamu masih tidak keluar. Xiao Nuomi, jangan menakut-nakuti. Di sini tidak ada orang, jangan-jangan kamu mau menangkap. Kamu lihat aku bisa. Bagus, yang penting ada orang. Ternyata begitu aku bilang mau menyakiti Xiao, kalian langsung datang. Sungguh hubungan ibu dan anak yang erat. Lebih baik bukan manusia. Kamu mau ngapain lagi sama mamaku? Masalah sebelumnya belum aku selesaikan sama kamu. Semua ini gara-gara wanita itu sendiri. Kamu berani menghina mamaku. Lihat deh gasing kecil berputarku. Jangan buru-buru, dia pasti punya niat jahat. Kita harus waspada, iya. Kalian tahu pun gimana, sekarang juga gak bisa kabur. Jangan takut, aku yang lindungin kamu. Lindungi? Hari ini kalian berdua jangan harap bisa kabur. Salahin aja Lizian karena dia gak suka sama aku. Aku akan buat dia merasakan penderitaan yang sama. Aku hitung sampai 3, kita langsung lari. 2. Mau kabur bawa orang. Tangkap mereka berdua. Aduh, berita baiknya kita gak perlu lari. Iya. Berita buruknya kita gak bisa lari. Kamu kan biasanya paling jago siapin jalan keluar. Hari ini juga. Kayaknya kita harus ngadalin diri sendiri. Soalnya ngecoh orang harus ngecoh diri sendiri dulu.
Jangan salahin aku ya. Waktunya udah hampir kita cari Xiao Nuomi yuk. Katanya dia udah siapin pertunjukan besar buat kita. Serius kita harus nonton dengan baik. Iya ayo. Mama papa walau aku gak mau menyakiti kalian. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian lihat dengan jelas. Wajar aja aku merasa kalian berdua misterius hari ini. Sampai aku pun gak tahu. Bukan sembunyiin kamu kalau kamu tahu. Manalah ada kesempatan buat aku main. Oke kamu yang ngatur. Tapi Xiao Nuomi. Waktu pergi juga gak bilang mau kemana, sekarang kita cari di mana. Jangan remehin kemampuan aku. Ilmu pelacakan. Yao ternyata sehebat ini. Anak kita ini memang hebat. Kayaknya 6 tahun lalu aku benar-benar nemuin istri yang bagus. Ikutin jalan ini aja. Aku sarankan kalian jangan melawan baik-baik saja. Masih bisa sedikit menderita. Kalau tidak tangkap aku. Hanya bisa menggunakan trik ini. Kekuatan yang tak terbatas. Pantas saja ini penyakit ibuku. Memang jago bertarung. Tidak menyangka kamu memang punya kemampuan. Xiao Nuomi cepat lari, triku tidak akan bertahan lama. Tidak, kita harus pergi bersama. Xiao Nuomi, dengarkan kakakmu. Dengan begitu kamu bisa membawa ayah dan ibu untuk menyelamatkanku. Sudah kubilang. Kalian semua tidak akan bisa lari. Tangkap dia dulu. Lihat saja anak ini masih berani bergerak atau tidak. Li Jingyang, kamu baik-baik saja. Bukannya aku suruh kamu cepat lari, tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di sini. Kita ini kan saudara kandung. Tidak boleh ada yang kurang baik. Hari ini aku akan mengorbankan nyawaku untuk melindungimu sampai akhir. Benar-benar persaudaraan yang dalam. Maka aku akan mengirim kalian berdua ke neraka, tangkap dia. Siapa yang berhasil membunuhnya, aku akan beri tambahan 5 juta. Bagaimana mungkin? Aku hanya teringat wajah ibu. Mencoba segala cara, tidak menyangka. Aku sangat hebat mimpi. Itu karena ibuku hebat. Ibu. Kupikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Sekarang di hatimu. Sama sekali tidak ada aku sebagai ayahmu. Bukankah aku juga bukan anak kesayanganmu lagi? Sama-sama. Sudah lihat kan? Aku sudah berkomplot dengan ibu sejak lama. Tujuannya untuk membuka topeng aslimu. Bagaimana mungkin dia bukan? Beruntung karena kamu aku tidak bodoh lagi. Bukannya kamu bilang tidak ada rencana cadangan? Kalau tidak menipunya, bagaimana bisa membuka topeng aslinya? Kalian mengerjai aku. Memang bagaimana Xu Xinyan? Kamu tidak bisa lari, hari ini kita bisa menghitung semua hutang kita. Benar kamu itu. Dulu waktu kecil kamu menipu mama dan mengeluarkannya dari rumah. Bahkan kamu menabrakkan mama ke batu. Sekarang mama sudah pulang. Dan kamu masih ingin menyakitinya. Dan kamu masih ingin merebut ayahku dari mama. Lihatlah dirimu di cermin ayahku. Tidak akan mau dengan wanita jahat sepertimu. Terus kenapa sejak lahir? Dia langsung jadi putri keluarga Shu, sementara aku harus jadi anak dari pembantu kalian. Jadi kamu iri padaku dan ingin menyingkirkanku, lalu mengambil identitasku. Aku hanya ingin hidup lebih baik, apa salahnya? Seharusnya dulu aku langsung membunuhmu. Kakek nenek, sudah dengarkan. Xiao Nuomi, kamu benar-benar hebat. Tentu saja ini kesempatan bagus untuk membuat kakek nenek lihat sifat aslinya. Bagaimana jika nanti dia gila dan menyakiti kakek nenek? Makanya aku bilang urusan kakak adik bukan cuma soal umur. Adik belajar ya. Ayah, ibu. Xu Xinyan, apa salah keluarga Shu padamu? Kami membiarkanmu tinggal dan makan bersama. Apa yang dimiliki Yao sejak kecil, juga kamu miliki. Apa yang tidak kamu puaskan? Tidak puas, aku memang tidak puas. Kalian bilang aku sama dengan Shu Yao. Tapi setelah ibuku meninggal, kalian tetap tidak mau menerimaku. Jadi tentu aku harus mencari jalan sendiri. Kalian tidak mau menerimaku karena Shu Yao.
maka aku harus membuatnya hilang dari hadapan kalian. Sayang, sangat sayang waktu itu aku masih kecil. Tidak tahu kalau harus mencabut sampai ke akarnya. Jadi yang paling kusesali sekarang adalah, kenapa dulu tidak langsung membunuhmu? Xu Xinyan, lihat dirimu sekarang. Apa kamu tidak merasa bersalah pada ibumu yang sudah meninggal? Ibuku, apa hak kalian menyebut ibuku? Saat ibuku berlutut dan memohon kalian untuk mengadopsiku, kalian lagi ngapain? Kalau begitu kalian satu persatu. Ada hak apa untuk mengkritik aku? Sebelum ibumu meninggal, dia menitipkanmu padaku. Kami ingin mengangkatmu tapi ibumu tidak mau. Dia bilang biar kami membiayai sekolahmu dengan baik. Berharap kalau kamu sudah besar, bisa mengandalkan kedua tanganmu sendiri. Dia menabungkan uang untukmu dan meminta kami untuk memberikannya padamu. Saat kamu sudah bisa mandiri. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek ke ban. Dan ada surat yang dia tinggalkan untukmu. Tidak mungkin. Kalian bohong padaku. Ayah ibu ngomong sama orang kayak gini percuma. Aku sudah kasih tahu Kinsey dia akan segera datang kalau ada apa. Biarkan mereka bicara di kantor polisi. Benar. Kalau salah ya harus bertanggung jawab. Sejak kecil ayah mengajariku berbuat jahat. Hanya akan bikin diri sendiri susah. Wajar. Ibu, aku kan anak yang kalian besarkan. Selama ini, kalau benar-benar tega mengirimku ke penjara ibu. Sejak kamu memutuskan untuk menyakiti Yao Yao, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ayah ngomong dong. Ayah, benar-benar mau mengantarku ke penjara sendiri. Aku hanya menyesal sudah susah payah membesarkan pembunuh yang menyakiti aku. Xiao, aku mohon maafkan aku kali ini. Aku tidak akan pernah muncul lagi di depanmu, Xiao. Bos Lee. Bawa pergi. Ya. Ayah ibu, aku mohon maafkan aku kali ini. Aku mohon ayah ibu. Xiao, aku minta maaf. Mohon maafkan aku hanya sekali ini. Xiao. Maafkan kamu. Itu terlalu tidak adil buat aku dan orang tuaku. Bawa pergi. Xiao. Hore, akhirnya. Wanita jahat ini sudah diselesaikan. Untung kamu pikirannya jeli. Ayah yang tidak bisa merawatmu dengan baik, membuatmu menderita begitu banyak. Kalau bukan karena kejadian tahun itu, aku juga tidak akan bertemu dengan guruku. Ini adalah cobaan untukku. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Anak ibu. Bangga padamu. Hari ini kejadiannya terlalu tiba-tiba. Aku dan ibumu sulit menerimanya. Aku akan membawanya pulang untuk istirahat dulu. Baik. Haruskah kita ikut pulang menemani ayah dan ibu? Sekarang mereka mungkin lebih sedih melihatku. Biarkan mereka istirahat dulu. Baik. Mama, sekarang kita ngapain? Sudah lama juga tidak bertemu guru. Kebetulan kita pulang untuk mengambil beberapa bahan obat untuk menguatkan tubuh ayah, ibu, dan kakek. Ayo. Ini punya ayah. Ini punyamu. Lalu punyamu mana, hehe? Di sini. Mama, kenapa? Hari ini makannya sedikit sekali. Hari ini nafsu makan tidak ada. Mama, orang itu besi nasi itu baja. Baiklah, kalau begitu aku habiskan dulu lalu ambil semangkuk lagi. Ini sedikit. Ada hubungannya apa? Ayah mama di rumah kita. Benar-benar makan sebanyak ini. Kalian tidak mengerti perut mama. Bisa besar bisa kecil biasakan saja. Tapi waktu di gunung. Hampir selalu besar. Mungkin ini kekuatan guru besar. Siapa yang memakiku? Aku sudah tahu. Murid baikku datang menjengukku. Aku tahu dia ingat gurunya ini. Katamu mau memetik ramuan obat. Sudah siap semuanya. Di sana.
Mama, ini nggak kebanyakan ya? Banyak? Nggak banyak? Gak apa-apa, banyak ya banyak aja. Yang penting istriku senang paling-paling. Aku bikin tempat khusus buat nyimpennya. Ayah nggak ngerti. Tanaman obat ini langka banget. 100 batang cuma bisa hidup 1. Aku curiga Mama udah ngosongin. Setengah gunung punyanya guru besar. Wahai muridku yang baik kalian ini. Murid yang terhormat. Ini, persediaan makanku 2 bulan. Guru dia yang bilang aku boleh makan sepuasnya di gunung. Jangan-jangan ini balasan. Yang paling cocok buat kalian berdua. Sebelumnya aku juga nggak tahu. Mereka bisa makan sebanyak ini. Kayaknya kedepannya harus lebih giat cari uang. Sial. Persediaan makanan ini MAH udahlah. Tapi ini harta karun guru besar. Gimana dong? Semoga beruntung dah. Lihat nih gimana aku ngadepin kalian hari ini. Lari. Tunggu aja aku nangkep kalian nanem tanaman obat semua.